Baik, terima kasih. Pembahasan mata kuliah kali ini yaitu kinesiologi olahraga, yang dimana membahas tentang menganalisis sudut lemparan bola besi dalam permainan olahraga petangki. Sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Yardianto Harefa, Prodi IKOR Ilmu Keolahragaan dengan NIM 2403200010. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah singkat petangki. Petangki di Indonesia mulai dikenal secara resmi setelah menjadi cabang olahraga di Asia Games 2011 yang diselenggarakan di Palembang. Sebelumnya, petangki sudah dikenal di Asia Tenggara sejak Asia Games 2001 di Kuala Lumpur. Meskipun begitu, di Indonesia, petangki sudah mulai dikenal sejak tahun 1990-an dibawa oleh para ekspatriat Prancis. Lanjut, mengenal teknik dan ciri khas permainan olahraga petangki. Yang pertama, teknik permainan olahraga petangki. Dalam olahraga petangki terdapat dua teknik utama saat bermain, yaitu ada pointing dan shooting. Shooting sendiri yaitu teknik yang bertujuan untuk menjauhkan bola besi lawan dari objek atau bola buka. Nah, shooting ini lebih sederhananya yaitu untuk menjauhkan bola lawan kita dari objek dengan cara menembak atau membidik dengan melempar bola milik kita atau menabrakkan bola besi milik kita dengan lawan. Teknik yang kedua yaitu pointing. Teknik ini bertujuan untuk mendekatkan bola besi milik kita dengan objek atau bola kayu. Nah, pointing ini lebih mengarah pada poin pada saat kita bermain. Yang kedua yaitu apa saja ciri khas permainan olahraga petangki. Dalam permainan olahraga petangki ada ciri khas yang terdapat di dalamnya, yaitu bola besi dan bola kayu. Nah, permainan olahraga petangki ini memiliki dua alat atau sarana yang digunakan, yaitu bola besi yang berukuran bola kasti dengan berat 1,8 kilo dan bola kayu yang berukuran kelereng. Yang kedua, lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini lebih sering disebut dengan circle. Circle ini bertujuan untuk membatasi atau memberi circle ini lebih bertujuan untuk tempat kita melempar bola atau batas posisi kita saat melempar bola. Poin yang ketiga yaitu variasi permainan. Nah, ada juga dalam permainan bola petangki ini memiliki variasi permainan yang dimana bisa berego atau per tim, dengan catatan bahwasanya permainan per tim ini satu tim hanya memiliki kesempatan 6 kali melempar bola atau memiliki 6 bola besi, yang berarti setiap pemain memegang 2 bola besi. Nah, variasi yang kedua yaitu single 1 lawan 1, dan variasi yang kedua yaitu 2 lawan 2. Poin yang keempat yaitu fleksibilitas permukaan. Nah, fleksibilitas permukaan ini yaitu tempat kita bermain petangki. Biasanya permainan petangki ini dilakukan di lapangan berpasir atau berkerikil. Namun sering juga pemain menggunakan lapangan yang berumput, dengan catatan bahwasanya lapangan tersebut memenuhi standar saat bermain, yang dimana tidak memiliki lubang atau berbukit sedikit pun, yang dimana nantinya itu akan mempengaruhi posisi bola saat kita lempar.
Lanjut, menganalisis sudut gerakan lemparan bola besi serta manfaat dan tujuan analisis lemparan bola besi. Manfaat dan tujuan analisis sudut lemparan bola besi dalam permainan olahraga petangki. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama melakukan perbandingan pada kedua sampel. Nah, sampel yang kita gunakan nantinya yaitu atlet tingkat nasional dan atlet tingkat pemula. Poin yang kedua, mempermudah para atlet tingkat pemula dalam melakukan atau menentukan titik yang tepat. Poin yang ketiga, menghindari titik kesalahan saat melempar bola besi. Nah, poin yang ketiga ini lebih bertujuan untuk menghindari cedera pergelangan tangan saat kita melempar bola besi. Poin yang keempat, menjadikan pedoman bagi atlet pemula. Dan poin yang kelima, mencari tahu posisi tangan dan badan yang tepat saat melempar bola besi. Nah, poin yang kelima ini lebih bertujuan atau lebih mendalami pada keseimbangan tubuh dan keseimbangan tangan saat melempar bola besi. Nah, sebelum kita membahas tentang sudut tangan dan posisi badan, kita akan menonton perbandingan kedua sampel yaitu atlet tingkat nasional dan atlet tingkat pemula dalam video berikut. Baik, pada video ini teknik yang mereka gunakan yaitu teknik shooting, yang dimana keduanya menembak dengan akurat dan tepat sasaran, walaupun pada atlet tingkat pemula terlihat kaku saat melempar bola. Nah, setelah kita melihat video perbandingan kedua sampel ini, kita juga mendapatkan gambaran pada setiap posisi tangan saat melempar bola besi. Nah, di sini ada posisi awal tangan saat melempar bola. Nah, pada gambar atlet tingkat nasional kita bisa melihat tingkat kemiringan sudut, begitu juga atlet tingkat pemula. Nah, atlet tingkat nasional kita bisa melihat bahwasanya dari titik siku tangan ke titik lurus badannya sekitar 69 derajat, dan sedangkan pada atlet pemula titik siku tangan ke titik lurus badannya sekitar 79 derajat. Begitu juga dengan titik bahu ke titik pergelangan tangan tingkat nasional atau atlet tingkat nasional sekitar 135 derajat, dan sedangkan tingkat atlet pemula dari titik bahu ke titik pergelangan tangan sekitar 79 derajat. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan kedua sampel ini, bahwasanya tingkat atlet nasional lebih menyesuaikan posisi tubuhnya saat melempar bola. Baik, lanjut. Nah, posisi tangan saat mengambil haluan dari belakang badan. Nah, di sini bisa kita melihat atlet tingkat nasional pada posisi kemiringan tubuhnya dengan titik kelurusan tubuh. Mohon maaf, dari titik kemiringan tubuh ke titik lurus tubuh sekitar 135 derajat. Nah, sedangkan tingkat atlet pemula dari tingkat kemiringan tubuhnya dari titik kemiringan tubuh ke titik lurus tubuhnya sekitar 113 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya perbandingan kemiringan tubuh saat mengambil haluan sangat cukup jauh.
yang dimana tingkat atlet pemula lebih berpatokan atau terlalu membungkuk ke bawah sehingga bisa menyebabkan cedera pada bagian punggung ataupun pada bagian pergelangan atau bahu tangan. Nah, di sini bisa kita lihat kemiringan atau tingkat kelurusan tangan pada atlet tingkat nasional, yang dimana titik lurus tangan ke titik kemiringan tubuh sekitar 40 derajat, sedangkan atlet tingkat pemula dari titik lurus tangan ke titik kemiringan tubuh sekitar 35 derajat. Nah, di sini perbandingannya cukup jauh, yang dimana ada tingkat nasional lebih menyesuaikan posisi tubuhnya pada saat melempar bola, atau lebih fleksibel atau lebih lentur atau dapat menyesuaikan gerakan dengan berat bola saat mengambil haluan. Lanjut. Nah, posisi tangan setelah melempar bola. Nah, di sini bisa kita lihat titik kemiringan posisi badan saat melempar bola dan titik tangan ke titik kemiringan tubuh. Di sini bisa kita lihat bahwasanya tingkat nasional lebih cenderung miring ke depan, yang dimana titik kemiringan ke titik posisi lurus tubuh sekitar 8 derajat, sedangkan atlet tingkat pemula dari titik kemiringan tubuh ke titik lurus tubuh sekitar 6 derajat. Begitu juga dengan titik kemiringan tangan ke titik kemiringan tubuh juga pada atlet tingkat nasional sekitar 131 derajat. Sedangkan atlet tingkat pemula dari titik kemiringan tangan ke titik kemiringan tubuhnya sekitar 113 derajat. Nah, perbandingannya sangat cukup jauh dan sangat nampak, di mana ada tingkat pemula pada posisi badannya walaupun pada saat melempar bola posisi badan tetap tegak, tidak atau terlalu kaku saat melempar bola, yang dapat juga menyebabkan cedera pada bagian bahu tangan yang tidak memiliki kelenturan saat melempar bola, karena bola yang digunakan termasuk kategori berat, yang dimana beratnya sekitar 1,8 kilo, sehingga dibutuhkan keseimbangan dan ketepatan saat melempar bola dengan benar. Oke, lanjut. Dari hasil analisis penelitian ada 4 poin yang saya simpulkan dan saya kutip, yaitu yang pertama, walaupun kedua example mempunyai akurasi yang hampir sama, tetapi atlet tingkat nasional memiliki lemparan yang lebih fleksibel. Nah, poin yang kedua, posisi atlet pemula pada saat mengambil haluan terlihat kaku dibandingkan dengan atlet tingkat nasional. Nah, di sini pun nampak pada saat posisi tangan setelah melempar bola, yang dimana atlet tingkat pemula sangat berpatokan pada ketetapan badan yang terlalu kaku. Poin yang ketiga yaitu untuk atlet pemula memerlukan latihan dalam menstabilkan posisi badan
atau saya tambahkan ataupun kelenturan tangan dan keseimbangan badan. Poin yang terakhir keempat yaitu atlet pemula harus meningkatkan kelenturan, ya seperti yang saya bilang, kelenturan tangan pada saat melempar bola besi sehingga menghasilkan lemparan yang akurat. Lanjut, kesimpulan dari hasil analisis yaitu untuk menghasilkan lemparan yang akurat dan tepat sasaran, maka diperlukanlah analisis yang tepat dan menggunakan teknologi yang maju. Untuk saat ini, aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Kenova yang dapat mengukur sudut dan tingkat kemiringan badan melalui gambar ataupun video yang dapat kita menentukan titik lemparan dan posisi-posisi tangan dengan tepat. Nah, dengan begitu dalam menentukan titik dan posisi tangan yang tepat pada saat melempar bola besi dapat lebih akurat dan sesuai sasaran yang dimana nantinya dapat dipraktekkan dalam latihan maupun pada saat pertandingan nantinya. Nah, mungkin demikianlah presentasi atau pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian laporan PPT saya, yang dimana masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya Yardianto Harifa, Prodi IKOR dengan NIM 2403200010, semester 2 dengan dosa pengampun Ibu Nadira Yasmin Ahmad, dan tugas terakhir dari mata pelajaran kinesiologi olahraga. Terima kasih.